Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Rusia. Di kelompok kami ada Dira Oktaviani, Ataya Syifa Maulana, Atira Putri Nahari, dan Mutiara Abdillah. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan budaya antara Rusia dan Indonesia. Permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi antar budaya, salah satunya adalah ketidaksamaan bahasa. Jika dua orang yang saling berkomunikasi tidak memahami bahasa yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya, maka tidak akan terjadi komunikasi. Yang kedua adalah persepsi. Jika seorang yang saling berkomunikasi memahami persepsi yang berbeda, maka percakapan mereka tidak akan nyambung. Pemahaman komunikasi antar budaya dapat menyelesaikan konflik antar budaya. Komunikasi antar budaya bukanlah suatu hal yang baru. Komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang terjadi antar para peserta komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kenapa kita harus memiliki komunikasi antar budaya yang baik? Karena setiap budaya memiliki konflik yang berbeda. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi pembangunan suatu negara. Namun, di sisi lain, tanpa adanya kepekaan dan kesadaran yang baik untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya tersebut, maka dengan mudah memancing terjadinya konflik antar budaya. Contohnya, dalam terjadinya krisis ekonomi di Rusia, pemerintah Rusia memerlukan jaringan yang cepat dan terkoordinasi yang tersebar di seluruh dunia. Dalam hal ini, negara-negara saling berbagi informasi yang berhubungan dengan krisis ekonomi global tersebut. Untuk mengerti dan memperoleh banyaknya informasi dan untuk berinteraksi dengan para wakil negara-negara lain, dibutuhkan kemampuan komunikasi antar budaya yang baik. Kerjasama internasional tersebut akan menjadi syarat yang berkesinambungan dalam suatu negara untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Selain itu, kerjasama tersebut juga akan dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik etnis. Dalam semua usaha tersebut, budaya dan komunikasi menjadi perhatian yang penting. Profil negara Rusia. Negara Rusia itu mempunyai titik letak yang luas. Makanya kenapa negara Rusia itu merupakan negara terbesar dan terluas di dunia. Luasnya itu bisa mencapai 2 kali lipat lebih luas daripada negara Kanada. Dan wilayah geografis Rusia itu terletak di benua Eropa dan Asia. Tapi 77%-nya itu berada di wilayah Asia. Sisanya ada di wilayah Eropa. Mayoritas penduduk Rusia sebagian tinggal di sisi wilayah yang masuk ke benua Eropa. Penduduk Rusia yang ada di Eropa itu bisa mencapai 27 orang. Namun yang ada di Asia hanya ada 2,5 orang. Tapi kalau berdasarkan budaya politiknya, Rusia itu lebih masuk ke bagian benua Eropa. Namun secara koordinat geografisnya, Rusia itu masuknya ke bagian dari Asia. Selanjutnya, bentuk kerjasama antara Indonesia dan Rusia pun beragam, mulai dari politik dan keamanan, terus ekonomi, perdagangan dan investasi, serta sosial dan budaya. Nah, yang baru-baru banget, Indonesia itu memperkuat hubungan kerjasama bilateralnya dengan Rusia. Nah, Indonesia dan Rusia itu telah menandatangani perjanjian kerjasama bernama Deklarasi Kerangka Kerjasama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia. Nah, perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Vladimir Putin pada 21 April 2003 lalu. Atas penandatanganan tersebut, akhirnya terbentuk nih kerjasama strategis dalam ikatan global, regional, dan bilateral. Nah, lalu pada 1 Desember 2006, Presiden SBY menandatangani 10 persetujuan antara lain di bidang nuklir, bebas visa bagi diplomatik dan dinas, kerjasama di bidang kedirgantaraan, kerjasama sister city antara Jakarta dan Moskow, lalu kerjasama Kejaksaan Agung, lalu di bidang pariwisata dan kerjasama antar kadin. Lalu pada 6 September 2007, Presiden Federasi Rusia pertama kalinya banget itu berkunjung nih ke Indonesia.
Nah, dalam kunjungannya tersebut, dia menandatangani persetujuan bilateral di bidang lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan kepemimpinan. Lalu di bidang investasi, pariwisata, perbankan, dan state loan senilai 1 miliar US dollar untuk penggadaan alat persenjataan produk Rusia. Nah, selanjutnya ini pada Juli 2011, Ketua DPR RI berkunjung ke Rusia karena diundang Ketua Parlemen Rusia dalam Duma Negara. Nah, dalam pertemuan tersebut terjadi peningkatan kerjasama antara lain itu pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial budaya, pendidikan, militer, dan pariwisata, lalu perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan, hingga masalah pemilihan umum. Lalu pada Maret 2011, Indonesia dan Rusia menandatangani Air Service Agreement. Lalu pada Juni 2011, ditandatangani juga Perjanjian Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Federasi Rusia. Dalam kondisi pandemi dan resesi saat ini, Indonesia dan Rusia itu saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Seperti misalkan di Rusia sedang membutuhkan bahan pangan, maka Indonesia bisa bantu ekspor untuk kebutuhan warga Rusia. Begitu juga sebaliknya. Dalam pembahasan budaya Rusia, kita berhasil mewawancarai salah satu warga negara Indonesia yang pernah tinggal di Rusia. Namanya yaitu Engla Andiva Akila Maulita Hartono atau biasa dipanggil Andi, lahir di London, Inggris 17 Juni tahun 2000, seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang bertempat tinggal di Meruya, Jakarta Barat. Alasan ia memilih sastra Rusia karena sebelumnya sudah pernah tinggal di Rusia dan menjadi tertarik dan tertantang terutama dengan bahasa serta sejarah dan budaya Rusia yang unik dan berharap suatu hari nanti ia menjadi seorang diplomat. Alasan Andi tinggal di Rusia karena pekerjaan papahnya yang selalu berpindah-pindah. Awalnya papahnya bekerja di Pakistan selama kurang lebih 2 tahun, yaitu awal 2013 sampai 2015. Setelah itu ada pergantian pekerjaan di mana papahnya dipindahkan ke Rusia sekitar awal tahun 2015 sampai pertengahan 2017. Sehingga selama 2 tahun setengah Andi mengikuti papahnya untuk menetap di Rusia. Kesan pertama Andi saat tinggal di Rusia yaitu Andi mengalami culture shock di mana perbedaan orang-orang Rusia dengan orang-orang Indonesia. Menurut Andi, orang Indonesia terkesan sangat ramah bahkan sama orang luar sekaligus. Sedangkan orang-orang di Rusia memiliki sikap yang sangat cuek terutama terhadap pendatang. Makanan favorit Andi di Rusia yaitu daging kelinci dan minuman favorit Andi saat musim dingin yaitu vodka dan air putih saat musim hangat. Selama 2 tahun tinggal di Rusia, Andi hanya jalan-jalan ke 2 kota yaitu Saint Petersburg dan Yaroslav. Selama di Saint Petersburg, menurutnya kota tersebut tidak terlalu kondusif dan masih kondusifan di Jakarta. Karena di kota tersebut masih sering terjadi pencopetan dan masih banyak maling terutama terhadap orang-orang asing. Tetapi di Saint Petersburg banyak sekali wisata-wisata yang jarang orang kunjungi. Di Saint Petersburg terdapat patung Lenin atau lebih dikenal dengan kota Leningrad karena pada saat itu Lenin pernah belajar di kota tersebut atau di kota Saint Petersburg. Saint Petersburg juga dikenal dengan keindahan alam dan kekayaannya seperti keseniannya. Sedangkan Yaroslav dikenal sebagai wilayah yang Golden Ring atau memiliki pariwisata yang khas dan kubah gereja di wilayah tersebut juga memiliki keunikan tersendiri. Komunikasi itu kan sebuah proses tukar-menukar yang tukar-menukar pikiran atau proses pertukaran penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan kan, dengan maksud dan tujuan tertentu.
Dan pesan yang akan disampaikan komunikator itu kepada komunikan biasanya dikemas dengan 2 kata, bisa kata verbal ataupun kata non-verbal. Nah, kalau komunikasi verbal itu biasanya dalam bentuk tulisan atau enggak lisan. Tapi kalau non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, seperti gerakan, raut wajah, tanda, tindakan, dan lain-lain. Bisa apapun. Nah, narasumber kita, Andi, dia orang yang pernah menetap di Moskow dan Petersburg selama kurang lebih dari 2,5 tahun dan bersekolah di sana. Saat dia pertama kali menetap di Rusia, dia merasa kesulitan di bahasa. Faktanya, Rusia itu bahasanya lebih sulit daripada bahasa Latin. Dan faktanya juga, bahasa Rusia itu katanya kebalikannya dari bahasa Latin. Jadi lebih sulit bahasa Rusia. Nah, selama Angelina Diva atau Andi tinggal di sana sebelum dia mengerti bahasa Rusia yang sekarang ini, dia berkomunikasi dengan orang-orang menggunakan bahasa nonverbal, bahasa tubuh, di mana dia menggunakan bahasa tubuhnya dan bahasa sentuhan untuk dia berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sana. Seperti dia memesan makanan toko, dia seperti menunjuk suatu barang dan dia mengatakan sambil begini, menyebut belah yang dia mau. Itu termasuk nonverbal. Tapi kadang dia juga memakai bahasa yang verbal. Nah, bahasa verbalnya dia melalui seorang teman yang bisa berbahasa Rusia, yang bisa berbahasa Indonesia juga. Dan kadang dia juga sering membawa translator yang biasanya dia bawa kemana-mana sebelum dia akhirnya mengenal bahasa Rusia. Nah, ada pun nih perbedaan antara orang Rusia dan Indonesia. Seperti ini, yang pertama itu mereka biasa berjalan dan berkendara di sebelah kanan. Sedangkan kan di Indonesia itu di sebelah kiri. Nah, terus yang kedua itu Rusia mengharuskan menyeberang di zebra cross. Jika pejalan kaki itu melanggar, maka pejalan kaki tersebut tidak bisa menyalahkan pengendara. Beda dengan Indonesia, walaupun ada zebra cross, mereka tuh warganya masih bisa menyeberang sembarangan. Lalu juga untuk kalau misalkan tertabrak di Indonesia itu masih bisa marah-marah lah gitu. Terus yang ketiga, posisi berdiri di eskalator itu harus di sebelah kanan kalau di Rusia, karena sisi sebelah kiri itu digunakan untuk mendahului. Lalu di Rusia juga tidak boleh naik kereta bawah tanah itu berebutan, jadi harus nunggu dulu penumpang yang di dalam kereta itu turun semua dari gerbong, baru setelah itu mereka boleh naik. Nah, pas naik pun mereka tidak boleh buru-buru atau tergesa-gesa, karena perilaku tersebut itu dianggap tidak sopan di Rusia. Nah, terus yang keempat, jika Indonesia itu ada yang namanya angkot, maka di Rusia pun juga ada yang namanya marshrutka. Nah, sistem pembayaran marshrutka ini dilakukan saat baru naik angkot, maksudnya moda transportasi. Nah, berbeda kalau misalkan dia naik bus, itu penumpangnya harus membeli tiket terlebih dahulu atau bisa menggunakan kartu Troika. Lalu yang kelima, kalau di Indonesia dikenal dengan keramat tamahan kasirnya, maka di Rusia itu punya kasir yang cenderung galak. Sebenarnya bukan mereka itu tidak ramah, mereka tuh hanya bersikap apa adanya. Nah, di sana justru kita harus membiasakan diri, karena di Rusia itu membiasakan kayak kamu harus memasukkan belanjaan kamu sendiri ke dalam belanjaan kamu, atau dia mungkin masih di sana tuh nggak sabaran saat kamu lihat dia tuh mengambil
perlu maka akan dikenakan biaya tambahan. Hal ini memang sudah ada di Indonesia, tapi belum semaksimal di Rusia karena masih ada media yang menggunakan plastik tanpa melakukan biaya lebih. Terus juga manfaat ini itu untuk menekan jumlah kantong plastik yang ada di dunia. Terus yang ke-7, di Rusia itu ada kebiasaan menaruh uang pada tempatnya karena bukan berarti itu mereka gak mau menaruh uang, tapi mereka percaya bahwa uang itu dapat menyalurkan energi dari pemiliknya, termasuk energi negatif. Jadi untuk memutus ikatan energi itu, maka uang tersebut harus ditempatkan dulu pada 6 tahun baru boleh dipegang oleh orang yang menerimanya. Lalu selanjutnya di Rusia juga tidak diperbolehkan mabuk dan merokok di sembarang tempat, apalagi di atas pukul 11 malam. Sudah tidak bisa lagi tuh membeli minuman keras, bahkan di toko 24 jam sekalipun. Selain itu juga gak boleh minum di tempat umum, apalagi di dekat taman bermain anak-anak. Jika ketahuan, maka kepolisian setempat akan mengamankan. Hal ini juga berlaku untuk para perokok. Jadi, kalau mau merokok di sana, harus memperhatikan rambu-rambu boleh merokok atau tidak. Jangan melihat hanya orang Rusia itu. Misalkan di sana ada warga lokal yang merokok, kamu bisa juga merokok enaknya. Karena ya, dia memang melanggar peraturan tersebut. Lalu yang terakhir itu penyelesaian konflik antar budaya di Rusia berbalik dengan sifat budaya yang membuat dan dingin. Tapi Rusia itu cenderung lebih kepada perang dingin yang dikenal sampai sekarang itu para pasang surut konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi hal tersebut tuh bukan konflik antar budayanya, lebih ke militer dan perebutan wilayah. Kesimpulan, komunikasi antar budaya memiliki dua hambatan atau lebih. Salah satunya adalah ketidaksamaan bahasa dan persepsi. Komunikasi antar budaya bukanlah suatu hal yang baru. Setiap budaya memiliki konflik yang berbeda. Misalnya dalam terjadinya krisis ekonomi di Rusia, pemerintah Rusia menggabungkan jaringan yang cepat dan terkoordinasi yang tersebar di seluruh dunia. Dalam hal ini, negara-negara saling berbagi informasi yang berhubungan dengan krisis ekonomi global tersebut. Kerjasama internasional tersebut akan menjadi syarat yang berkesinambungan dalam melindungi negara kita untuk tahun-tahun yang akan mendatang.